Jangan lupa like, komen, subscribe. Seorang dokter di Tabanan, Putu Bagus Galih Pramana 38 tahun, ditangkap polisi, lantaran membuat dan mengedarkan uang palsu. Saat kasusnya diungkap, Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan, pada Jumat tanggal 3 September tahun 2022, ia mengaku perbuatannya itu hanya iseng. Tidak memproduksi, cuma iseng saja, kata pelaku yang kini ditahan di Polres Tabanan. Sebagai pembelaan diri, ia mengaku hanya membuat 5 lembar uang palsu pecahan 50.000. Hanya saja, terkait pengakuannya yang iseng membuat upal, ia tidak banyak menjelaskan. Pengakuan pelaku ini sama seperti yang disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan, AKP Aji Yoga Sekar, dalam keterangannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sementara ini baru sekali melakukannya membuat uang palsu. Begitu juga menggunakannya, jelas Aji Yoga Sekar. Perbuatan pelaku yang membuat dan menggunakan upal itu, terungkap setelah ia membayar jasa pijat di Jalan Wagimin, Desa Kecamatan Kediri pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Tukang pijat yang menjadi saksi korban dalam kasus ini, SN, dibayar oleh pelaku dengan uang palsu sebanyak 5 lembar pecahan 50.000. Lantaran curiga dengan uang yang diberikan pelaku, saksi kemudian menginformasikannya kepada polisi. Uang palsu itu kemudian disita sebagai petunjuk awal dan penyelidikan awal dilakukan, hingga pelaku diamankan pada tanggal 24 Juli tahun 2022. Polisi kemudian meyakini, pelaku membuat dan menggunakan uang palsu, setelah memperoleh keterangan ahli, dari Laboratorium Forensik dan Bank Indonesia. Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik, 5 lembar uang tersebut dinyatakan palsu. Sementara dari pemeriksaan oleh pihak BI, 5 uang yang dipakai pelaku untuk membayar jasa pijat itu dinyatakan tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang atau palsu. Selain mengamankan pelaku dan 5 lembar uang palsu, polisi juga menyita beberapa barang bukti diantaranya seperangkat komputer PC beserta monitor, 1 unit printer yang dipakai membuat uang palsu, dan beberapa barang bukti lain yang salah satunya ponsel milik pelaku. Terhadap perbuatannya itu, pelaku terancam ketentuan pidana pasal 36 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ancaman hukuman tiap ayat pada pasal itu, masing-masing 10 tahun dan 15 tahun penjara. Ancaman hukumannya 10 tahun untuk ketentuan pasal 36 ayat 1, dan 15 tahun, untuk ketentuan ayat 3 Pungkas Aji Yoga Sekar.